1A. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sudah di share screen. Eh, izin untuk mempresentasikan eh, hasil elektroforesis dari kelompok 1A. Untuk kelompoknya ada Mbak Aditya Rahmanesti, ada saya, Afrian Muhammad, ada Mbak Aperita, Mbak Arita Chandra, dan Mbak Aryana. Ini untuk interpretasi hasilnya. Untuk S1 FR, untuk yang PC1 resultnya itu 367 dan 146. Keterangannya polimorfisme PC oke. Terus untuk NC1 atau NC1 resultnya itu 513. Keterangannya gen NC. Terus selanjutnya untuk S2 resultnya itu 367,146. Keterangannya mutasi polimorfisme 367,146. Untuk PC2 resultnya 367,146. Keterangannya polimorfisme PC oke. Terus NC2 resultnya tuh 513. Keterangannya gen NC. Selanjutnya S3 367,146. Keterangannya eh, mutasi polimorfisme 367,146. PC3 367,146 juga polimorfisme PC oke. NC3 513. Keterangannya gen NC. S4 resultnya 513. Keterangannya JNMT-HFR. PC4 resultnya 367,146 polimorfisme PC oke. NC4 513 Gen NC. Untuk keterangannya S5 513 Gen MTHFR. PC5 367,146 polimorfisme PC oke. NC5 resultnya 513. Keterangannya Gen NC. Terus S6 367,146. Keterangannya mutasi polimorfisme 367,146. Lanjutannya PC6 367,146 juga polimorfisme PC oke. NC6 513 Gen NC. Produk PCR gen terdeteksi pada 513 pp. Jika terdapat produk RFLP gen MTHFR menggunakan enzim HINF, terlihat ada pemotongan gen pada 367 dan 146 pp, disebut polimorfisme. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Aditya ya, atau Mbak Aryana, silakan. Untuk analisis result RFLP MTHFR, 1 NTCI, NT1, NTC1, NTC6 tidak ada kontaminasi. 2 S1 sampai S6 terdapat band target gen pada 513BP. 3 PC1 sampai PC6 terdapat band target gene RFLP 513BP. Kesimpulannya, hasil RFLP baik untuk dilanjutkan pada tahap PCR amplifikasi produk gen MTHFR. Untuk result BP per 1 KB, pada NTC1 ada band 1940 BP terjadi kontaminasi atau tidak valid. Pada S1 pada S1 resultnya 2220, ini mutasi pada 3,7 KB homozigot.
Kemudian untuk S2-nya, resultnya 1673 BP, eh, ada mutasi pada 4,2 KB homozigot. NTC satunya ada band 1940 BP, kontaminasi atau tidak valid. Untuk S3, resultnya 1940 BP, keterangannya normal. Untuk S4, resultnya 1673, keterangannya mutasi pada 4,2 KB homozigot. Untuk S5, resultnya 1940 BP, 1673 BP, mutasi 4,2 KB heterozigot. Untuk S6-nya, resultnya 1940 BP, 2220 BP, keterangannya mutasi 3,7 KB heterozigot. Demikian presentasi hasil dari kelompok satu. Terima kasih. Izin ini yang share screen dari Mbak Ayu ya. Tolong balik ke, nah ini kan untuk MTHFR ya. Nah, slide ini kan duluan yang bagian setelah reaksi restriksi dengan enzim HINF. Harusnya ini tampilannya itu yang pertama itu justru yang PCR yang slide setelah ini. Coba tolong di next. Nah, harusnya yang ini dulu. Harusnya yang ini dulu. Kenapa? Karena tahapannya untuk PCR RFLP itu yang pertama yang di elektroforesis kan ada dua kali elektroforesis ya. Ada elektroforesis pertama, ada elektroforesis kedua. Nah, elektroforesis pertama itu kan yang sebelum ditambah dengan enzim restriksi. Berarti logikanya dia pitanya harusnya tunggal seperti ini. Kemudian yang elektroforesis kedua itu setelah reaksi restriksi. Maka seharusnya di sana posisi setelah pitanya terputus-putus. Nah, kemudian, mohon maaf ya, ada suara-suara background. Eh, kemudian di sini kita lihat ya, ada negatif kontrol ya NC. Ada S1, PC1 sama NC1, S2, PC2, NC2. S itu kan sampel, PC itu positif kontrol, kalau NC itu negatif kontrol. Ini seperti yang kemarin saya bilang ya, kalau negatif kontrol pada kelainan genetik, ya, sebelum perlakuan restriksi itu tetap ada pitanya. Negatif kontrol ada pitanya. Ukurannya berapa? 513 gitu. Nah, kemudian positif kontrolnya selalu terpotong karena dia memang kontrol positif. Jadi 367 sama 146. Nah, untuk sampelnya, ketika dia sama dengan negatif kontrol, maka dia berarti diinterpretasikan negatif. Jadi sebaiknya ini interpretasinya yang sampel S1 ini jangan gen MTHFR, tapi kita bilang saja dia eh, negatif atau mungkin kata-katanya gini, tidak terjadi polimorfisme. Bisa seperti itu, jangan gen MTHFR seperti ini. Kemudian yang S2, ini kita lihat ada mutasi polimorfisme tulisnya seperti itu ya, padahal sebetulnya ini bisa dituliskan simple, dia mengalami polimorfisme homozigot. Kenapa homozigot? Karena pita yang muncul ada di 367 dan 146. Makanya polimorfismenya adalah homozigot. Kalau dia muncul tiga pita, termasuk ukuran 513-nya muncul, jadi ada tiga pita ya, 513, 367, sama 146, maka dia disebutnya polimorfisme heterozigot. Kenapa? Karena masih ada satu alel yang tidak mengalami polimorfisme sehingga dia tidak terpotong oleh enzim restriksi. Kemudian yang S3 ini S3 betul dia mutasi tapi nyebutnya mungkin polimorfisme homozigot gitu lebih oke ya, bukan mutasi polimorfisme 367146. Kemudian yang S4 dia sama dengan yang normal, kita nyebutnya sebagai tidak terjadi polimorfisme atau ngomongnya kita normal atau gitu ya lah ngomongnya biasa. Jadi jangan langsung gen MTHFR. Itu oke, NC6
NC6 gen negatif kontrol ya maksudnya gen MTHFR juga namanya negatif kontrol berarti dia muncul gen MTHFR tetapi dia sehat atau normal atau tidak ada polimorfisme. Coba dilanjut slide berikutnya. Nah ini yang bukan sebelumnya sebelumnya. Nah ini yang seharusnya tadi ditampilkan terlebih dahulu ya. Ini harusnya ditampilkan terlebih dahulu. Di sini ada S1, PC1, NC1 dan NTC. Ingat karena ini PCR pertama dia ada NTC-nya. NTC no template control untuk memantau apakah proses PCR-nya itu aseptik atau tidak, ada kontaminan atau tidak. Maka di sini ada NTC. NTC 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebetulan bersih semua. Maka kita bisa bilang, oh ini berarti valid dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara S1, PC1, NC1 semuanya ada pita di ukuran 513. Maka kemudian si S1, PC1, dan NC1 itu dilanjutkan ke elektroforesis berikutnya tadi yang menggunakan enzim restriksi. Kemudian terjadi pemotongan atau tidak terjadi pemotongan. NC selalu tidak ada pemotongan harus. PC selalu ada pemotongan. Sementara sampel itu bisa dipotong, bisa tidak. Karena kita tidak tahu sampel itu apakah positif atau negatif polimorfismenya. Sedangkan NTC tidak kita ikutkan dalam reaksi restriksi karena jelas dia tidak memiliki template. Kita hanya ingin melihat di elektroforesis pertama saja apakah si kondisi reaksi PCR-nya itu aseptik atau tidak. Maka kita menyertakan NTC di situ. Oke, lanjut. Sekarang yang talasemia. Nah, yang talasemia di sini perlu saya informasikan Bapak Ibu bahwa valid tidaknya hasil elektroforesis itu bisa kita lihat dari bagaimana pita dari NTC-nya. Kalau NTC-nya ada pita, maka dia tidak valid. Kenapa? Karena berarti ada kontaminasi di situ, ada kontaminasi materi genetik, sehingga kita bilang dia tidak valid. Kemudian kita bisa menentukan valid tidaknya suatu pemeriksaan dengan elektroforesis konvensional itu dilihat dari PC dan sama NC-nya. NC itu negatif kontrol, dia harus me, ya memperlihatkan profil negatif kontrol. Seperti apa negatif kontrolnya? Kemudian yang PC itu juga harus yang positif kontrol. Berarti harus memperlihatkan profil positif itu seperti apa. Gitu. Nah, di sini kita tahu ancer-ancernya, kita kan menggunakan beberapa set primer ya. Kita tahu ancer-ancernya bahwa ketika ada produk berukuran 2220 base pair, maka dia menunjukkan ada delesi 3,7. Kalau misalkan dia ada produk berukuran 1673 base pair, berarti dia ada delesi 4,2 BP. Dan kalau misalnya dia cuma muncul 1940 BP, maka dia menunjukkan normal atau wild type. Wild type atau yang normal, atau tidak terjadi mutasi ya, dalam hal ini delesi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan ada S1 ya sampelnya, S1, S2, S3 dan seterusnya itu adalah sampelnya. Kemudian ada 3,7 sama 4,2, kemudian negatif kontrol. 3,7 sama 4,2 ini adalah positif kontrol. 3,7 berarti positif kontrol untuk 3,7, 4,2 berarti positif kontrol untuk 4,2. Kemudian ada NC itu negatif kontrol. Negatif kontrol, ingat Bapak Ibu, kita semua itu meskipun kita nggak sakit, kita pasti ada gennya. Kita punya dong gen hemoglobin beta. Tapi hemoglobin betanya tidak mengalami delesi. Sehingga yang muncul nanti pasti yang negatif kontrol itu berukuran 1940 base pair. Kemudian ada NTC. NTC itu yang tidak ada template. Kita lihat di sini NTC 1, NTC 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita perhatikan ada NTC yang muncul pitanya yaitu di NTC 2. Ketika muncul pita di NTC 2 maka kita bisa menyimpulkan seluruh hasilnya itu tidak valid. Kenapa? Karena berarti ada kontaminasi materi genetik. Bisa jadi dari materi genetik sampel yang lain. Sehingga hasil yang keluar tidak merepresentasikan hasil dari sampel yang sedang kita periksa. Maka yang nomor 2 itu langsung dia tidak valid. Nah ini yang saya mungkin belum lupa diedit kali ya. Ini kok NTC-nya tuh semuanya kok NTC 1 semua ya. Terus NC-nya itu
Ini ada NC, NC oke lah kalau NC nggak apa-apa karena emang di sini kita nggak ngasih tanda ya. Cuma NTC-nya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini tuh semuanya NTC-nya tuh NTC 1, NTC 1, NTC 1, NTC 1 dan semuanya tuh NTC 1 gitu yang bikin saya bingung. yang belum diedit berarti. Oh ya belum diedit ya Pak ya. Bener berarti ya. Maaf, Ya, jadi di kita copy lihat di paste. sini untuk sampel satu contohnya ya S1 ya. S1 itu ternyata dia profilnya tuh sama dengan 3,7. Makanya kita bilangnya dia 3,7. Ini udah bener ya, 3,7 homozigot. Karena kalau misalnya dia heterozigot, dia pasti muncul dua pita. Ya, ada yang 2220, terus di bawahnya pasti ada yang muncul 1940. Saya kita menyebutnya adalah mutasi atau delesi 3,7 heterozigot, tapi di sini homozigot. Kemudian di 4,2 kontrolnya NC itu kontrolnya seperti itu, kita fokus lihat ke sampel. Jadi ketika menginterpretasikan seperti ini, kita pertama harus lihat NTC dulu valid apa enggak. Ketika dia tidak valid ya sudah tidak usah diinterpretasikan. Oke, S2 saya lewatin, S3. S3 kelihatan sebetulnya dia valid ya karena NTC-nya enggak apa namanya tidak ada pita. Tapi kita lihat apakah benar PC-nya baik PC 3,7 maupun 4,2 memperlihatkan profil yang sesuai. Ternyata sama ya sesuai. Nah, kemudian S3 ini kok pitanya tuh ada di tengah-tengah, dia sejajar dengan NC, negatif. Berarti dia negatif. S3 itu negatif atau normal. Ini interpretasinya sudah benar. S4 itu berarti dia delesi homozigot di 4,2. Betul. Kemudian S5 dia berarti apa? Dia berarti ada di sini delesi 4,2 tapi heterozigot. Betul. Dan dia juga valid. Yang 6 ini berarti dia mengalami delesi 3,7 tapi heterozigot. Interpretasinya sih benar. Cuma untuk yang NTC-nya sudah ada pitanya mending udah dilewatin aja. Begitu, terima kasih untuk kelompok A1. Cukup bagus. Nanti mohon untuk dikoreksi presentasi apa namanya? Presentasi dikoreksi. Nanti dikumpulkan ya di satu drive kalau bisa untuk kami nilai ya. Termasuk PPT yang kemarin dipresentasikan itu tolong dikumpulkan dalam satu drive termasuk juga pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban dan juga beserta koreksi jawaban yang kemarin sudah saya sampaikan. Boleh diakhiri Pak ininya share screen-nya saya mau izin share sebentar. Bu, izin boleh tanya dulu nggak, Bu? Boleh. Bu mau nanya, Bu. Bu, kalau untuk yang heterozigot itu salah satu PC sama sama NC ya, Bu, sama kontrol ya, Bu harus. Jadi misalkan yang S5 sama S6 itu kan ada 1940 sama 1673. Kalau Mm-mm. misalkan heterozigot itu nggak boleh ya, Bu. Misalkan 3,7 sama 4,2 gitu, Bu. Apa Loh, memang enggak. nggak bisa ya, Bu? Enggak bisa. Jadi istilah homozigot dan heterozigot itu cuma menunjukkan kombinasi ya antara ada dua alel, satunya alel normal, satunya alel yang mengalami mutasi. Kita sebutnya dia apakah dia homozigot atau heterozigot itu berdasarkan itu. Kalau dua-duanya mutasi, ya kita nggak bisa nyebut dia heterozigot. Yang kita nyebutnya mutasi saja. Siap, Bu. Oh ya, Bu, satu lagi, Bu. Di sini kan gambarnya kan NTC-nya, NTC 2 ini kan ada kontaminasi, Bu. Kalau itu berarti yang dikatakan kontaminasi ini satu L4 ini semuanya atau hanya yang S2-nya aja, Bu? eh Sebenarnya kalau dalam satu ini kan kemarin karena anu ya kita kan memberikan tugas waktu itu per kelompok ya, per kelompok. Jadi ada kelompok satu hasilnya gini, kelompok dua hasilnya begini. Tetapi dalam praktik yang sebenarnya, ketika kita running satu elektroforesis, kita memang hanya menyertakan satu NTC, satu, satu saja. Merunning berapapun kita hanya menyertakan satu NTC. Tapi kita runningnya saat elektroforesis ya Mbak. Maaf, maaf, maaf. Kita runningnya saat PCR ya. Saat PCR itu Ya. kita running satu NTC-nya, satu periode bersamaan itu. Misalkan satu periode PCR kita running 20 sampel. Yaitu ada satu NTC di situ. Nah, kemudian kan kita elektroforesis kan satu NTC. Nah, ketika NTC-nya itu tidak valid, maka dari 20 sampel yang kita running itu semuanya menjadi tidak valid. Gitu. Kalau dalam hal ini kan, mohon maaf ya, ini mohon karena memang ini tuh waktu itu penugasannya per kelompok. Jadi izin saya konfirmasi sekalian. Terima kasih buat Bayu untuk
sudah mengingatkan ya. Jadi ini kemarin karena tugas, jadi kita bikin si kelompok satu S1, kelompok 2 S2, dan seterusnya. Tetapi dalam prakteknya, NTC itu cuma ada satu. Bukan berarti satu sampel itu kemudian harus ada NTC-nya. Tidak seperti itu. Kalau kita running bareng nih sampel satu sampai sampel nomor 20, berarti kita running NTC-nya juga satu kali di situ, termasuk positif kontrol dan negatif kontrolnya. Gitu. Kasih Mbak Ayu. Terima kasih, Bu. Ya sudah saya izin ini ya, share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, jadi ini saya mengulang sedikit lagi ya terkait dengan deteksi polimorfisme. Kemarin kita pakai enzim restriksi. Sebetulnya ini juga sudah saya sampaikan waktu di kelas kemarin ya, sisi pemotongan enzim restriksinya seperti apa, kemudian sekuen atau susunan nukleotida dari gen MTHFR itu seperti apa. Makanya yang mengalami polimorfisme kemudian bisa dipotong oleh enzim HINF-I. Nah, yang seperti ini kemarin ya, saya sudah sampaikan juga di modul yang dipegang oleh masing-masing mahasiswa. Dia dipotong, sehingga pemotongan itu menyebabkan ada dua pita nanti yang muncul, yang itu berukuran 300 sekian sama 140 sekian. Nah, ini contohnya ya, ini kalau pada mutan, nah ini kalau pada mutan seperti ini, jadi dipotong karena dia GANTC, tapi kalau pada wild type dia jadi GANCC, GANTC. Jadi untuk yang normal ini dia dibacanya itu tidak palindromik ya. Karena dia tidak palindromik, maka dia tidak bisa dikenali oleh enzim restriksi. Sehingga pada kasus ini yang normal tidak dipotong, sedangkan yang mutan dipotong. Tetapi saya sering mengingatkan kepada ibu dan bapak terkait dengan PCR FLP di mana kita menggunakan enzim restriksi ini tidak selalu yang mengalami polimorfisme yang dipotong. Bisa jadi yang dipotong itu justru yang normal. Ya nanti insya Allah ada contohnya mungkin bisa berlatih mengerjakan soal. Gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit tambahan informasi ya bahwasanya eh, dalam diagnostik molekuler itu kan seringkali kita dikasih misalnya DNA dengan urutan A, T, G, C, bla 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 bla. Kita harus ingat bahwa ketika disebut DNA, dia itu memiliki double strand. Makanya kalau disebutnya cuma single strand, maka dalam pikiran kita harus sudah bisa membayangkan bahwa dia itu adalah double strand. Nah, secara konvensi atau peraturannya memang yang dituliskan di buku-buku yang sering kita jumpai atau di soal ujian mungkin dari dosen, itu DNA itu dituliskan dari posisi 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sekuen pasangannya biasanya tidak dituliskan ya, tapi kita harus bisa membayangkan bahwa dia itu adalah double strand. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan dalam PCR RFLP, mutan tidak selalu yang target. Kadang justru dia market area normal. Ini contohnya, ini ada enzim restriksi MST2, MST2 yang dia digunakan untuk BCRRFLP pada anemia sel sapi. Nah, dia memiliki sisi pemotongan yang spesifik yang menyebabkan kalau orang itu normal, dia justru dipotong, tetapi kalau dia mengalami anemia sel sabit atau dia ada mutasi, dia menjadi tidak dipotong seperti itu. Dikenali itu maksudnya dipotong ya Bapak Ibu, karena sistemnya enzim restriksi itu kalau nggak kenal ya nggak mau motong. Ini, sorry sorry, ini kan ada dua sesi ya, saya lupa loh. Ini tadi kayaknya baru yang sesi pertama, yang sesi kedua belum dibahas ya. Yang kelompok siang ya, Bu? Yang ada dua hasil. Yang kelompok siang, adakah yang mau jadi tumbal? Bukan tumbal ya. Jadi
volunteer lah ya buat presentasi gitu, nggak usah di-spin. Ya saya lupa sesi siang. Kurang lebih kan sama ya, nggak apa-apa PPT-nya misalkan belum dibenarkan nggak masalah, nanti kita bahas bareng. Ada sesi siang? Permisi Bu, di-spin lagi aja ya Bu. Ya wes, nggak apa-apa, silakan. Baik Kak, untuk yang kelompok 3B mohon presentasi Kak. Terima kasih. Silakan kelompok 3B. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu sudah di-share. Kami dari kelompok 3B izin untuk mempresentasikan mengenai interpretasi hasil elektroforesis. Next. Yang pertama yaitu elektroforesis INFL. Untuk Odinga yaitu status BP berfungsi sebagai DNA leader sebagai penanda ukuran fragmen. Kemudian untuk S1 sampai S6 itu merupakan sampel uji
yang menunjukkan hasil dari amplifikasi. Kemudian untuk PC1 sampai PC6 itu artinya adalah positive control. Untuk NC 1 sampai 6 yaitu negatif control. Next. Oke, pada gambaran hasil elektroforesis tersebut didapatkan hasil yaitu PCR berhasil karena kita muncul pada sampel dan juga pada kontrol. Kemudian pada S1 dan S5 itu tidak mengalami polimorfisme, pada S2 dan S3 mengalami polimorfisme homozigot. Kemudian pada S4 dan S6 mengalami polimorfisme heterozigot. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil for RFLP LEDAR 100 BP, marker yang digunakan untuk memperkirakan ukuran fragmen DNA dalam setiap sampel. Yang S1 sampai S6 merupakan sampel uji yang diuji melalui PCR RFLP. PC merupakan kontrol positif, NC negatif kontrol, dan NTC no template kontrol yang seharusnya negatif karena menandakan memastikan reagen tidak terkontaminasi. Next. PCR prakteknya berhasil karena ada pita pada PC dan sampel. RFLP menunjukkan variasi pola pita yang memungkinkan menunjukkan adanya perbedaan genotip antar sampel. Lalu tidak ada kontaminasi selain NTC2 dan NTC4 karena NC dan NTC tidak menunjukkan pita. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Nini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hasil elektroforesis dari THAE. Dapat lihat bahwa pada LD1, LEDAR digunakan sebagai penanda ukuran fragmen DNA. S1 sampai dengan S6, sampel pasien yang diuji pada 3,7 dan ataupun 4,2 ini kemungkinan menunjukkan mutasi spesifik yang diuji. Lalu NC negatif kontrol harusnya memang tidak ada pita. NTC template no control tidak mengandung DNA atau tidak ada pita seharusnya sama sekali. Next. Dari hasil uji PCR, ini pitanya muncul pada beberapa sampel. Pada S1 itu delesi 3,7 heterozigot. S2 terjadi delesi 4,2. S3-nya delesi 3,7 heterozigot. S4 delesi 3,7. Pada S5 invalid dan S6 4,2 heterozigot. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan ditutup dulu screen-nya ya. Kita mulai dari awal, komentarnya mungkin sama ya. Ini harusnya elektroforesis yang pertama yang ditampilkan, harusnya itu yang elektroforesis yang cuma satu pita ini, karena ini yang tahap pertama. Kemudian untuk interpretasi, saya minta tolong untuk yang RFLP ditampilkan di hasil itunya ya, hasil elektroforesisnya tolong. Hasilnya yang gambar. Oke. Bukan, yang setelah enzim restriksi. Oke, saya mau nanya sama kelompok 3. Saya mau ngelihat soalnya agak susah ya, agak susah karena interpretasinya di halaman sebelahnya, padahal gambarnya di sini. Sebaiknya kan ya gambar kemudian langsung disampaikan gitu kan. Eh, Mau dipindahin aja nggak, Bu?
Ah, dipindahin. Oh, nggak usah, nggak usah. Ini kan dikerjakan Ininya. sendiri kan. Harusnya kan lihat Oh gambar iya aja kan benar. bisa tahu interpretasinya. Di si apa slideshow lagi aja. Nah, sini kira-kira ini interpretasinya seperti apa nih ya? Di sampel 4, kelompok 3. Sampel 4 ini interpretasinya apa? Dari kelompok lain ada yang bisa membantu? Sampel 4 ini interpretasinya apa? Izin Bu, coba menjawab Bu. Untuk Iya, sampel 4 berarti ada polimorfisme heterozigot. betul. Untuk yang sampel 5, apa ini? Sampel Kelompok 3. 5 homozigot ya, Bu? Untuk sampel 5 homozigot. Ini yang jawab dari kelompok 3 atau dari di luar kelompok 3? Saya kelompok 3. Oh, dari kelompok 3. Ada yang bisa bantu di luar kelompok 3? Mungkin dari sampel 5 itu apa? Tadi disebutnya oleh kelompok 5, sorry, oleh kelompok 3 kalau S5 itu polimorfisme homozigot. Coba tolong dari kelompok Begini Bu, lain ada yang mau koreksi? Ya, kalau menurut saya dari kelompok 2A Bu, kalau nomor yang S5 itu tidak ada polimorfisme Ibu. betul, normal. Jadi saya lihat memang nih PPT-nya yang dari kelompok 3 ini memang agak memang perlu diperbaiki ya karena beberapa yang ada yang kurang pas. Mohon untuk nanti berlaku untuk semua kelompok saja ya, berlaku untuk semua kelompok. Mohon untuk PPT-nya diperbaiki ya. Jadi yang bagus bikinnya. Lanjut, coba saya mau lihat di serial FLP yang L4 pertama. L4 pertama ini betul. Bukan, bukan. Nah ini nih. L4 pertama. Ini yang mana ya? Di dalam pengerjaan sampel S1 sampai S6 ini yang tidak valid. Dari kelompok 3 yang mana yang nggak valid kelompok 3? Izin Ibu, 2 dan 4 ya Bu. Sampel 2 sama sampel 4. Iya Bu. Kenapa Bu sampel 2 tidak valid? Di non-template kontrolnya ada pita Ibu. Template kontrol ya di NTC-nya ada pita. Dia menjadi tidak valid. Oke. Iya. Berarti untuk dilanjutkan ke tahap enzim restriksi, sebetulnya ya, kalau dilihat dari hasil elektroforesis pertamanya saja tidak valid, di sini ada S2, PC2, NC2, kemudian NTC2-nya muncul, berarti tidak valid kan? Maka sebaiknya ini kalau dalam praktik yang sebenarnya S2, PC2, NC2 ini tidak usah dilanjutkan ke dalam eh, apa namanya apa namanya dengan enzim restriksi. Tidak usah dicerna atau didigest dengan enzim restriksi, termasuk yang S4, PC4 dan NC4. Kalaupun dilanjut, mau hasilnya seperti apapun, karena dia NTC-nya awalnya dia ada pita, maka dia kesimpulan akhirnya adalah invalid. Coba mundur lagi, mundur ke slide sebelumnya. Yang tadi disimpulkan ya, 4 ya. 4 ini kan kalau kita lihat secara kasat mata di sini, ini kan ada polimorfisme dia heterozigot. Tetapi karena dari hasil PCR yang pertama sudah tidak valid, maka kita bisa bilang S4 ini tidak valid. Gitu ada S4 sama tadi itu apa S2 kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi interpretasinya itu dia sambung menyambung Ibu Bapak. Untuk PCR FLP itu interpretasinya itu memang kita harus melihat dari awalnya dulu. Ya benar memang kita running. Logikanya kan
kalau misalnya kita kerja beneran ya, kalau sudah kelihatan dia tidak valid, ya tidak kita lanjutkan runningnya. Tetapi ini kan berarti ini kan praktikum ya untuk memberikan contoh kepada mahasiswa. Kalau seperti ini tuh gimana? Nah, kesimpulannya untuk yang hasil digesti enzim restriksi ini ya berarti tidak valid juga. Kenapa? Karena hasil elektroforensik pertama sudah tidak valid. Dia ada muncul sinyal di no template control. Kalau muncul sinyal, itu kan berarti pastinya ada kontaminasi di situ. Nah, khawatirnya dia terkontaminasi sama siapa? Sama sampel lain, sampel dari orang yang lain yang dia itu eh, positif mengalami polimorfisme. Mungkin orang yang kita periksa di S4 tuh harusnya itu negatif, tapi karena dia terkontaminasi, ditunjukkan dengan adanya pita NTC tadi, dia menjadi positif hasilnya. Jadi kan jadi false positif gitu. Oke, itu koreksi ya. Lanjut. Ya sekarang yang kata lasemia ini juga ya interpretasinya ada di sebelahnya. Mungkin saya nanya aja langsung nih. Ini ada nggak yang nggak valid dari hasil ini dari kelompok 3? Ada nggak yang nggak valid? Ada di Yang mana yang nggak valid? ya S5 NTC sama 5. X. Iya. Ya, dari S5 karena dia pasangannya kan dengan NTC 5 ya, dia tidak valid karena ada pita di NTC-nya. Betul. Ya, betul. Kalau ditanya valid tidaknya, silakan Anda perhatikan no template kontrolnya ada pita apa enggak. Termasuk ya, termasuk jika NC dan PC-nya itu pitanya tidak sesuai, itu juga bisa menimbulkan tidak valid. Ya, NC, PC tidak sesuai, itu juga bisa membuat hasilnya itu menjadi tidak valid. Kalau kita perhatikan di sini, ada nggak sih yang NC sama positif kontrolnya error atau nggak valid? Ada nggak kira-kira? Ada? Adakah dari NC, PC sama NC, PC-nya baik itu PC 3,7 sama 4,2 yang tidak valid di sini? Sepertinya valid semua, Ibu. Sepertinya Tidak valid ada Bu, semua. valid Ya, semua. betul. Betul, ini valid semua ya. Jadi untuk melihat valid tidaknya itu selain melihat NTC, kita juga bisa lihat dari PC sama NC-nya. Kalaupun misalnya NTC nggak ada pita, tetapi ternyata di bagian NC juga nggak ada pita. Itu tanda tanya, kok bisa NC nggak ada pita? NC itu kan juga dimasuki oleh sampel oleh DNA gitu. Dia dimasuki DNA juga loh, cuma DNA-nya tuh sehat gitu, DNA orang sehat. Kok nggak ada pita? Nah ini ada something nih yang harus kita curigai sehingga hasil yang seperti itu kita bisa bilang juga tidak valid gitu. Kemudian untuk di kontrol positif juga seperti itu. Kalau sampai dia tidak muncul, berarti ada sesuatu yang salah. Maka kita menetapkan ada kontrol seperti ini di dalam elektroforesis supaya apa? Supaya kita yakin bahwa hasil yang keluar itu memang benar. Ya harus seperti itu. Coba tolong dong diinterpretasikan ini sampel 4 ini kira-kira apa ya sampel 4? Izin Bu, untuk sampel 4 itu terdapat deviasi di 3,7. Ya, delasi di 3,7. Kelihatan karena dia memang pitanya sama dengan yang di kontrol positif 3,7. Betul. Kalau yang sampel 6 ini kenapa ya? Apa? Lah kuwi gak ini ukurane ya. Kuwi jumbo. Jumbo. Mohon di mute Ibu Standar Yani Saptosiwi. jeng Kalau di S sampel 6-nya delesi 4,2 tapi heterozigot ya, Bu. Betul, delasi 4,2 tapi heterozigot. Betul. Terima kasih. Oke, mohon Ibu dan Bapak untuk semua kelompok Bu, saja nanti dibenahi ya itunya apa PPT-nya semuanya dikoreksi kata-katanya mungkin disesuaikan dengan hasil diskusi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Bu, izin Bu, berarti yang tadi selain urutannya diubah juga kalau pas elektroforesis satunya itu emang tidak valid, yang elektroforesis selanjutnya itu hasilnya langsung invalid gitu Bu. Iya, betul. Karena itu satu rangkaian. Ya, kecuali itu elektroforesis yang berbeda. Itu satu rangkaian dan itu sampel yang sama loh yang dikerjakan selanjutnya itu. Oke, bagus. Bu, izin Bu untuk yang thalassemia itu kan tadi ada yang heterozigot, terus ada yang diriat. Itu kalau lihatnya itu tadi kan yang S6 itu 4,2 heterozigot. Itu karena apa ya? Garis pitanya di bawah 3,7 jadi itu udah otomatis 4,2 kaku. Karena pitanya, karena pitanya sama dengan kontrol yang 4,2. Ya, PC 4,2 dan kontrol yang NC atau negatif kontrol. Karena pitanya itu ada di PC 4,2 dan di NC sama tuh sejajar pitanya. Sehingga asumsinya dia ada di lesi 4,2, tapi dia juga masih punya alel normal. Sehingga ada dua nih, normal sama delesi. Sehingga kita ngomongnya dia itu adalah delesi 4,2 Digital. heterozigot. Karena ada alel yang normalnya, dia terdeteksi normal juga. Gitu. Baik Bu. Izin Bu, berarti yang S1 dan S6 sama ya Bu, delesi 4,2 dan heterozigot. S1 dan S6. S1 ini 4,2, iya 4,2 heterozigot. S6, iya 4,2 heterozigot juga sama. Terima kasih. Sudah? Oh iya Bu, Mas Bu izin nanya lagi, kalau misalkan invalid gitu berarti harus diulang lagi ya Bu dari awal. Iya, kalau Yang invalid L diulang. satunya invalid berarti ulang dari awal. Iya, betul, betul. Ulang dari awal. Oke baik Bu. Ini yang ini ya, yang hasil visualisasi yang sesi pagi. Ya, bisa ada FLP, normal, homozigot, mozigot, normal, normal, dan polimorfisme homozigot. Lanjut, ini yang sesi siang, S2 dan S4 langsung invalid karena hasil yang pertama sudah tidak valid. Kemudian, praktikum kedua yang deteksi pembawa sifat thalassemia, targetnya adalah gen globin alfa pada pembawa sifat thalassemia. Mohon maaf tadi saya salah ya nyebut globin beta. Kalau dalam delesi 4,2 sama 3,7 ini targetnya adalah globin alfa. Ini yang hasilnya tadi beserta interpretasinya tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan ulang bahwa tidak ada ketentuan khusus terkait besarnya voltase dan lamanya durasi elektroforesis. Pemilihannya itu biasanya tergantung dari hasil studi awal gitu, hasil percobaan awal tuh kira-kira waktunya berapa ya, voltasenya berapa dan seterusnya. Kemudian ukuran amplikon itu bergantung pada pasangan primer yang digunakan. Artinya setiap lab bisa saja berbeda-beda. Maksudnya begini, misalnya dalam deteksi polimorfisme MTHFR, kita mendesain primer untuk PCR yang pertama atau elektroforesis yang pertama itu kan produknya 513 pp. Kenapa 513? Karena memang primer kita didesain untuk amplifikasi di ukuran itu. Kalau misalkan ada lab lain yang mendesain primer, kemudian dia menghasilkan amplikon berukuran 700 pp, benar apa salah? Ya benar. Selagi memang target yang kita tuju itu teramplifikasi, yaitu C677T tadi teramplifikasi, maka
meskipun berbeda primer ya tetap benar. Ya kalau berbeda primer ukurannya kan bisa lebih besar atau bisa lebih kecil gitu kan. Kalau misalkan produk lebih besar, berarti kan otomatis pemotongannya itu kan ukurannya juga mungkin lebih besar ya. Kalau kita tadi kan pakai 513, motongnya kan sekitar di 300 sekian sampai 100 berapa tadi 146 ya. Kan segitu ya. Tapi kalau misalkan ada lab klinik lain yang mengembangkan misalnya primernya itu amplifikasinya sampai 1000, kemudian dia menghasilkan produk 500 BP, 700 BP sama 700 BP sama 300 BP, yaitu tidak masalah. Itu juga benar. Yang paling penting adalah targetnya itu teramplifikasi. Kemudian yang ketiga, loading die itu berfungsi sebagai tracking untuk mengamati proses elektroforesis. Ini nyambung dengan pernyataan yang pertama tadi. Tidak ada ketentuan khusus terkait dengan besarnya voltase dan lamanya durasi elektroforesis. Tidak ada ketentuan. Jadi kita melihatnya biasanya dari tracking die-nya. Sudah sampai mana tracking die? Nah, bentuknya kira-kira seperti ini tracking die. Loading die itu dia ada warnanya ya kalau kita perhatikan. Kalau DNA tuh tidak akan kelihatan. Karena memang dia hanya terlihat di bawah sinar UV. Ketika dia masih di dalam gel, ya dia nggak kelihatan. Gitu. Nah, ini kita lihat nih ya. Jadi ini loading day. Kebetulan ini ada warnanya biru sama ungu ya. Biru sama ungu. Nah, kita lihat di elektroforesis yang sebelah kiri, itu kan masih agak dekat ya jaraknya. Tapi ketika yang di kanan itu jaraknya sudah lebih jauh. Kenapa? Karena loading day itu ikut bermigrasi. Gitu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan loading dye yang hanya ada dua warna, yaitu biru dan ungu. Nah, kalau kita menggunakan loading dye yang merek yang lain, bisa saja ada warna lain, yaitu kuning. Nah, kuning itu biasanya ukurannya paling kecil, maka kita boleh menggunakan loading dye merek apapun, yang penting kita tahu persis. Loading dye itu ada berapa warna dan ukuran terkecilnya di warna apa. Jadi ketika misalkan ukuran terkecilnya warna kuning, kalau kuning itu sudah mencapai hampir bawah, ya udah berarti proses elektroforesis kita akhiri. Jangan menunggu sampai waktunya habis. Karena kalau menunggu sampai waktunya habis, yang kuning lewat, ya bisa jadi produk besar kita lewat. Jadi tidak bisa diinterpretasikan menggunakan elektroforesis. Nah, ini warna-warna yang umum ya, tetapi memang tiap brand itu berbeda-beda warnanya. Jadi memakai apapun ya, saya kira sudah sangat familiar sekali ya di Bapak Ibu yang sudah bekerja, bahwa ketika kita akan menggunakan regen apapun atau alat apapun, kita selalu membaca manual instrukturnya. Manual kitnya itu selalu kita baca dulu gitu. Itu seperti apa, penggunaannya bagaimana itu kita baca dulu. Sehingga sama halnya dengan ketika kita menggunakan loading die, kita lihat dia mereknya apa dan profilnya seperti apa. Ini juga berlaku untuk penggunaan misalnya untuk DNA ladder. DNA ladder 100 BP ataupun 1 KB yang biasa kita pakai kan mereknya Thermoscientific ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti menggunakan yang mereknya Gene8 atau mereknya Bioline atau mereknya Sigma, itu profil pemisahnya bisa berbeda. Kalau tadi kita menggunakan Thermoscientific, ukuran 500 BP-nya ada di nomor 5 dari bawah. Kalau pakai merek lain, mungkin bisa nomor 3 dari bawah atau nomor 7 dari bawah. Jadi jangan patokan pada, lah kemarin waktu praktikum ini harusnya di posisi pita nomor 5 kok. Oh, nggak gitu. Nah, Anda pakai laddernya, ladder yang mana? Mereknya apa? Gitu, itu harus dibaca manual instrukturnya. Kemudian ini yang perlu saya tekankan sekali, saya juga sudah sampaikan waktu kemarin ketemu secara offline, bahwa untuk negatif kontrol, kalau kita mendeteksi penyakit infeksi, itu biasanya NC-nya tidak ada pita. Ya, karena yang kita deteksi adalah materi genetik dari si agen infeksi itu. Kalau misalnya kita deteksi materi genetik atau kelainan genetik ya, materi genetik dari si manusia, dalam hal ini untuk identifikasi kelainan genetik tertentu, misalnya kayak thalassemia tadi, itu negatif kontrolnya selalu ada pita. Gitu. Jadi tolong dibedakan, deteksi molekuler itu bisa kita terapkan di dalam penyakit infeksi, yang mana yang kita deteksi adalah materi genetik dari agen infeksius, dan diagnostik molekuler untuk penyakit genetik, di mana yang kita deteksi adalah gen, kelainan genetik, perubahan genetik dari si eh, dari suspek yang mengalami ya diperkirakan mengalami mutasi tersebut gitu ya. Tapi yang dideteksi adalah siapa ya DNA dari orang itu.
bukan DNA dari agen luar. Gitu. Gitu ya. Nah, ini ya, kelainan genetik terjadi karena adanya perubahan pada susunan nukleotida. Bisa jadi polimorfisme yang kemarin ya, perubahan. Bisa jadi karena delesi, yang kayak thalassemia itu, delesi itu penghapusan atau penghilangan nukleotida tertentu. Bisa juga karena insersi, bisa juga karena duplikasi, misalnya pada kasusnya penyakit Huntington misalnya. Nah, untuk deteksi adanya infeksi patogen itu macam-macam. Pokoknya kalau yang kita deteksi itu, yang kita target itu adalah materi genetik dari orang lain, bukan orang lain. Yang kita deteksi adalah materi genetik dari agen lain, ya, bukan materi genetik manusia ya. Jadi gennya itu ya gennya bakteri, gennya virus, gennya parasit, jamur. Itu berarti kita melakukan deteksi molekuler pada penyakit infeksi. Itu ya deteksi kelainan genetik. Deteksi kelainan genetik di sini karena kita fokusnya itu pada gen yang ada pada si selnya atau DNA-nya si manusia itu sendiri, maka kita fokus kalau kelainan genetik itu berarti ada perubahan di susunan basa. Ini ada beberapa klasifikasi ya mutasi. Sebetulnya kalau dijembreng lagi sebenarnya lebih banyak lagi, tetapi ini yang umum ya. Ada mutasi titik, ada mutasi frameshift, mutasi titik, ada mutasi silent, missense, sama nonsense, terus mutasi frameshift, ada delesi, insersi, dan duplikasi. Kalau mau tahu ini apa, silakan nanti dicari sendiri definisinya dan contohnya seperti apa mutasinya. Ini contohnya, ini pada thalassemia. Gitu ya, pada thalassemia ada beberapa jenis kelainan pada gen globin, baik itu globin alfa maupun globin beta, yang bisa memicu kelainan darah ya, baik itu thalassemia dan juga cell cycle anemia maupun hemofilia juga bisa. Tapi hemofilia itu bukan ke hemoglobinnya ya, dia lebih ke faktor pembekuan darahnya yang mengalami mutasi. Jadi eh, protein faktor pembekuan darah. Nih, contohnya untuk deteksi patogen ini yang kita praktikumkan pada saat di Amol 1 kemarin. Ya, identifikasi virus Dengue, kemudian ada penentuan serotipe virus Dengue, yang kita identifikasikan Dengue-nya ya, bukan kitanya. Itu berarti infeksi pada patogen. Nah, perbedaan NC, NTC, Ibu Bapak, tolong jangan disamakan antara NC dengan NTC. Sudah jelas berbeda. NC, negatif kontrol, NTC, no template control. NC itu berarti ada template-nya di situ tetapi dari orang sehat. Kalau NTC itu tidak ada template di situ. Maka biasanya kita ganti dengan nuclease free water. Maka NTC umumnya kita gunakan untuk memonitor apakah ada kontaminasi atau tidak pada regen yang kita gunakan. Kalau hanya dengan regen saja ada pitanya, ada hasil amplifikasinya, berarti ada kontaminasi di situ, entah di regen yang mana. Maka kita harus runut atau diganti regennya ketika NTC muncul, maka hasilnya menjadi tidak valid. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sambil menunggu, kalau ada pertanyaan ya, insya Allah kita kan ini udah mau selesai ya. Nanti untuk ujian teori, insya Allah kita soalnya itu pilihan ganda. Nanti kita bisa lakukan secara online, baik itu menggunakan GFORM atau Socrative atau mungkin pakai VILC. Kemudian untuk ujian praktikumnya nanti soalnya kemungkinan berupa soal IC yang sesuai dengan hasil praktikum, tetapi saya tidak berencana untuk membuat take home test ya, maksudnya tugas mandiri, tetapi tugas itu atau ujian itu nanti dikerjakan secara real time. Jadi saya kasih misalnya ujiannya dijadwalkan misalnya hari Rabu, ya hari Rabu itu langsung dikerjakan ujiannya dan sistemnya mungkin saya belum tahu akan seperti apa ya, apa mungkin akan talk share pakai PPT terus berubah-berubah gitu soalnya atau seperti apa, tetapi bocorannya untuk soal praktikum kemungkinan soalnya berupa pertanyaan free ya, bebas essay semacam essay gitu. Tapi kalau untuk ujian teorinya pilihan ganda insya Allah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin Bu, Ya, kalau soal buffernya Bu,
di elektroforesis kapan kita pakai TAE, kapan pakai TBE? Makasih. Oh, kapan TAE, kapan TBE? Sebetulnya kedua jenis buffer tersebut itu bisa digunakan, Bu. Nggak masalah sih, tidak terlalu signifikan sebetulnya dampaknya. Tetapi memang yang paling sering dipakai itu adalah TAE kalau kita mengerjakan DNA, kalau mengerjakan RNA umumnya pakai TBE. Itu cuma keumuman ya. Saya tidak bilang itu harus, tapi umumnya seperti itu. Tapi kalaupun kita menggunakan TBE pada saat running DNA itu juga tidak masalah kok. Saya pernah pakai TBE soalnya dan ya biasa saja hasilnya. Yang penting buffer itu eh penggunaannya kan bisa sebenarnya berulang, tetapi berulangnya jangan terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak itu harusnya berapa kali nih yang saya belum tahu. Sepertinya sudah ada penelitiannya memang, tapi saya belum belum baca detail tentang itu ya. Tapi intinya ketika buffer itu digunakan secara berulang, secara terus-menerus, itu akan mengurangi kapasitas buffering capacity. Buffering capacity itu kapasitas buffer itu dalam menghantarkan listrik, kemudian menjaga kestabilan pH itu juga kan berkurang seiring dengan banyaknya penggunaan. Sehingga sebaiknya itu diganti, ya nggak selalu sekali terus langsung ganti ya, tapi dia paling nggak 3 kali atau 5 kali penggunaan itu sudah diganti. Maka dalam penggunaan buffer itu harus dikasih checklist, ini penggunaan keberapa. Itu jangan asal aja dipakai, pakai, pakai, pakai terus. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Makasih, Bu. Cukup? Jika ada materi yang perlu dibahas, Ibu Bapak mohon diinformasikan ke saya. Sementara kami dari tim dosen akan menyiapkan untuk ujian ya, untuk soal ujian. Kemungkinan setelah Lebaran kita akan ujian. Tapi jika ada materi yang masih perlu dibahas, mungkin katakanlah bahas soal yang kemarin sudah kami berikan terkait dengan real time ya kalau saya, kalau Bu Tanti mungkin terkait dengan sequencing. Tolong diinformasikan, nanti kita bisa arrange waktu untuk bisa membahas soal tersebut. Kalau perlu, ya kalau tidak perlu sih tidak usah dibahas. Nanti kita cukup dengan koreksi saja untuk bisa memasukkan nilai Bapak Ibu semua. Kemudian untuk soal tugas-tugas, mohon untuk disatukan di dalam tetap di backup di dalam G Drive, kemudian dikirimkan. Kan kemarin kan saya sudah minta dikirimkan ke email ya, tetapi saya masih minta untuk di backupkan ke G Drive supaya tidak ada yang kececer gitu. Nanti saya bisa cross check dengan yang sudah dikirimkan ke email. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, permisi Bu, kemarin tugas yang dikirim ke email Ibu itu mengenai apa ya Bu? Lah, kemarin Bang kirim ke saya mengenai apa kok tanya saya? Yang Enggak tulisan Bu. tangan, Mbak. Oh ya oke, soalnya saya mau buat backupnya Bu, maksud saya gitu. Lah ya masa nanyanya ke saya. Ya, kemarin kan tugasnya kan ada real time, kemudian yang di email tuh itu ya real time sama kalau nggak salah ada satu lagi ya, gitu. Saya lupa apa tuh. Oke Saya Bu. kan kerjanya ngasih tugas saja kan suka lupa saya ngasih tugasnya apa aja tuh suka lupa. Tetapi nggak sebenarnya kalau saya ingat-ingat lagi saya ingat kok. Makanya kalau ada yang ngumpulin saya selalu ingat. Oh ini nggak ngumpulin. Ini nilainya nol, ini nilainya nol nggak ngumpulin itu saya ingat. Gitu. Baik Bu, makasih Bu. Izin screenshot Ya. dulu ya Bu. Ya, izinnya saya tidak buka itu ya, tidak buka kamera ya. Nggak apa-apa kan? Nama saya kelihatan kok. Sudah Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya akhiri nanti silakan didiskusikan internal dulu kira-kira ada materi apa yang perlu kita ulas kembali. Nanti bisa disampaikan ke saya untuk kita arrange waktu pertemuannya. Kalau bisa sih sebelum ujian ya.
Tapi kita dari dosen akan menyiapkan soal ujian dulu. Silakan di-arrange kira-kira butuh diulang materi apa. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Ujiannya kapan, Bu? Ujiannya kapan? Pak Andi gimana sih? Saya barusan ngomong, tolong Ya. didiskusikan internal. Ada materi yang perlu Oh, kita habis bahas lebaran ulang ya, apa Bu ya? tidak. Kita arrange dulu, misalkan ada pertemuan untuk membahas materi yang belum dipahami. Nah, setelah itu nanti kita baru akan ujian. Jadi ujiannya itu kita lakukan kalau materinya udah beres. Sebenarnya materi udah beres, cuma kan saya tidak tahu nih ya dari sisi Bapak Ibu mahasiswa sudah beres apa belum nih memahaminya. Kalau sudah Nah, beres memang itu kita Bu. ujian habis Lebaran. Kalau Berarti belum kalau beres, nggak beres-beres nggak ujian ya, Bu ya? kalau nggak beres-beres Pak, kalau nggak beres-beres Bapak molor 1 semester kami nerima duit lebih banyak dong dari SPP-nya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri kita akan diskusikan internal ya. Kira-kira perlu pembahasan materi apa untuk yang belum dipahami dari Diamol 2 kemarin. Dari Diamol 1 sebenarnya kalau mau request juga nggak apa-apa. Saya sadar diri. Kemarin itu saya ngajarnya kurang sekali. Gitu karena lagi riwah akreditasi. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Izin Dev ya.